Be 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 be
be be. Kembali lagi dengan Bedul di sini, tapi kali ini gua nggak sendirian, gua ditemani oleh Bedil di situ. Halo Dio, apa kabar kita? Maksud gua kita kabar baik-baik saja dan kalian pasti luar biasa sehat-sehat semua, sudah makan, sudah kenyang, saatnya kita refreshing. Refreshingnya dengan apa ya terserah teman-teman mau dengan apa, tapi kalau gua refreshingnya dengan ngoceh. Ini konten ngoceh tapi deal gue nggak mau kita itu ngoceh dengan sembarangan. Jadi gue maunya ada waktu lah, ada waktu yang memberikan kita jeda agar kita ngomong itu terarah. Karena sekarang itu gue biasanya tuh kalau ngomong tuh suka loncat-loncatan, jadi kita batasin. Nah kali ini gue ngasih unjuk latar belakangnya dulu ya. Kita mau ngomongin apa? Latar belakangnya itu adalah saat ini itu lagi rame deal yang namanya apa namanya, saling serang, bukan saling serang sih, saling nyalah-nyalahin. Jadi buyer nyalahin seller, seller nyalahin buyer gitu. Wah memang kita sebagai pemain ikan itu nggak enak kalau nggak nyalahin, kalau nggak ribut itu nggak seru gitu. Cuman kita harus adil, kita harus membedah kedua belah pihak, baik buyer maupun seller. Oke, jadi gua akan apa ya namanya, nyalah-nyalahin, bukan nyalah-nyalahin ya, lebih ke membela buyer. Jadi gua akan lebih ngatain seller. Nah kalau lu deal, lu lebih baik lu sebagai seller, lu ngebelain seller. Jadi kita punya dua pandangan nih, pandangan sebagai seorang buyer dan pandangan sebagai seorang seller. Baiknya seperti apa gitu. Jadi yang teman-teman yang nonton juga akan tahu sebenarnya ada masalah apa sih antara buyer dengan seller gini. Kenapa kok bisa gontok-gontokan gitu. Oke, langsung aja daripada banyak ngomong, gue ditemenin oleh Bedil. Sekarang mungkin dari lu dulu dia. Lu sebagai seorang seller, apa sih yang lu lihat dari seorang buyer sehingga lu menyalahkan seorang buyer itu? Silakan, waktu dan tempat aku persilakin. Oke, terima kasih Bang Bedul atas tempatnya. Waktunya sih emang kita selalu punya waktu gitu. Nah, gue langsung aja ya daripada gue panjang-panjang lebar, kan ini gue dikasih waktu sama Bang Bedul. Jadi daripada gue banyak ngoceh, karena memang ini konten ngoceh kata Bang Bedul. Jadi nggak apa-apa, tapi pakai waktu ngocehnya. Oke, gue akan mencoba menempatkan diri gue sebagai seorang seller. Kalau gue sebagai seorang seller, gue paling nggak mau ketemu buyer yang jahat sama gue gitu. Sekarang tuh banyak banget oknum-oknum buyer tuh jahat menurut gue ya. Jadi kayak apa, kayak memutus rezeki orang gitu. Contohnya tuh kayak apa, orang udah jualan, lelang-lelang harga sekian gitu kan berharap bahwa akan ada yang ngebid dan senang gitu ya. Nah itu ada makanya bayar namanya BNR, bid and run gitu. Menurut gue tuh kasihan gitu sama sellernya tuh. Kita nggak usah lah ngelihat seller-seller yang tajir melintir gitu ya, yang sudah mapan gitu, karena kita coba lihatlah bayar-bayar yang bayar-bayar seller-seller yang bener-bener memulai dengan apa ya, tahap-tahap awal gitu. Menurut gue tuh kasihan gitu saat dia udah butuh gitu kan, dia mencoba untuk menjual ikannya, tapi kalian seperti menjahatinya gitu. Jadi gue sangat kasihan, gue lebih ke kasihan sih. Jadi tolonglah kayak bayar-bayar yang kayak gini tuh, coba berpikir lah bagaimana kalau misalkan kalian itu ada di posisi seorang pedagangnya itu gitu, dan seperti di PHP-in gitu Bang. Jadi gimana ya, jahat ya, menurut gue jahat sih. Tapi gue berpikir gini, kayaknya sih kalau yang BNR itu bukan bayar sungguhan gitu, itu kayak bayar siluman gitu. Dia cuman pengen jahatin si seller ini aja. Kadang-kadang ada persaingan dagang juga kan, jadi saat si seller ini lelang apa rame gitu ya, dia tuh kayak gue bid aja semuanya nih, terus gue tiba-tiba ngilang gitu kan. Jadi nggak jadi ngejual ikan dia jatuhnya kan.
Mungkin sih seperti itu ya, cuman gue kurang suka aja sih sama yang BNR gitu ya. Tapi gue nggak sukanya terhadap yang oknumnya ya. Tapi kalau memang si BNR-nya ini karena memang dia punya prioritas untuk yang dibeli, misalkan dia harus beli Pampers, beli apa, nah itu sih nggak apa-apa sih. Kadang-kadang ini lebih di etika ya. Gue tuh nggak suka tuh sama bayar-bayar tuh yang nggak ada etikanya gitu. Kadang-kadang nanya pun kayak bang berapa bang gitu. Nggak gitu. Maksud gue tuh kalau kalian mau beli itu ya ngomong baik-baik gitu. Ya memang apa mungkin memang sengaja kali ya dikasih bayar-bayar yang kayak gitu biar supaya kita tuh sebagai seller tahan banting. Gue juga nggak ngerti gitu. Terus ada lagi yang PHP. PHP itu menurut gue bener-bener kayak mutus rezeki orang sih. Tapi kadang-kadang juga kalau kita ngelihat ke bayarnya sendiri, kadang-kadang kita kasihan juga. Bayarnya itu kadang-kadang juga suka apa ya? Ya mohon maaf kadang-kadang belum punya duitnya gitu. Dia sebenarnya punya prioritas yang lain tapi dia tuh ngebet pengen beli ikan. Akhirnya dia emosi, dia pengen beli, ya udah dia nanya-nanya aja gitu. Menurut gua kalau bayar belum punya duit mendingan jangan nanya-nanya dulu. Gua bukannya merendahkan orang-orang yang mau beli tapi belum punya duit ya, tapi cobalah tahan nafsu ingin membelinya gitu. Kumpulin duit dulu, nanti punya uang jajan baru beli gitu. Karena kasihan juga bagi Pak. Jadi sama-sama kasihan sih. Jadi si seller pun kalau yang jualan kan kasihan gitu, kayak udah berharap kan, aduh gue pengen beli ini nih, pengen beli susu anak gue, dengan gue jual ikan cupang kalau laku kan lumayan gitu, ternyata di PHP kan sedih gitu. Tapi memang kadang-kadang suka lebay juga sih sellernya, tapi gue nggak ngomongin sellernya, karena ntar Bang Badul yang ngomongin sellernya. Gue lebih ngomongin ke bayarnya itulah. Terus kayak ke nanya-nanya yang panjang gini. Kalau si penjual itu tidak mengklaim dirinya mau memberikan pengetahuan, mendingan teman-teman gak usah tanya. Tapi kalau dia ngeklaim dia adalah salah satu akun yang memberikan pengetahuan apa segala macam, bolehlah tanya-tanya sampai puas gitu, karena memang dia mengklaim seperti itu. Kadang-kadang ada juga seller yang ini sih apa, mengklaim mau memberikan pendidikan tapi dia nggak mau capek gitu. Jadi ya gimana juga, kita harus maklumin juga ya. Cuman ya gitu, gue balik lagi ke bayar. Kalau menurut gue bayar sekarang itu kalau dibilang ngikut gini, kemarin kan ada pernyataan bahwa bayar itu kontribusi dalam membuat ikan jadi murah, jadi turun harganya. Menurut gue sih mungkin ada ya, cuman gue nggak menyoroti itu, gue nggak mempermasalahkan itu, karena harga ikan itu menurut gue naik turun tuh biasa. Tapi gue lebih menyoroti pada bayar-bayar yang apa ya, memang mungkin banyak bayar-bayar anak-anak kecil juga kan, yang anak-anak pengen beli ikan tapi dia punya uang jajannya dikit. Tapi cobalah apa, sama-sama apa ya, sopan santun gitulah. Ini kadang-kadang sopan santunnya tuh kurang gitu, jadi ya gitu deh. Ya itulah, gue paling cuma nyorotin itu aja, etika sama apa yang PHP, BNR. Mungkin ada oknum-oknum yang benar-benar jahat gitu. Kalau dia bayarnya itu dalam tanda kutip punya kebutuhan lain, dia ngomong itu menurutku nggak apa-apa. Tapi saat dia tiba-tiba hilang gitu aja tanpa memberikan penjelasan, menurut gue itu yang salah. Itu sih, menurut gue gitu bang, cukup. Oke. Sekarang giliran gue, Dil. Menurut gue itu tadi lu kan belain banget seller ya. Cuman sebenarnya salah sellernya sendiri sih. Pertama itu ngapain dia jual lelang gitu. Karena lelang itu memang memberikan suatu trust yang berbeda terhadap si customer. Jadi orang itu akan lebih was-was dalam berbelanja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sekarang gini, gue sebagai buyer, gue memposisikan sebagai buyer. Terus saat gue mau beli barang, oke lah, barang itu harganya tuh miring banget gitu, karena gue dapat dari lelang. Tapi gue akan tidak trust begitu aja gitu, karena bisa jadi kok ini harga lebih murah ya. Harga yang lebih murah itu membuat kepercayaan si buyer untuk membayar itu lebih waspada. Walaupun duitnya lebih kecil, tapi dia ada peluang
jangan-jangan sebenarnya ikan yang akan dikasih dia itu nggak secakep yang ditampilin gitu. Makanya dia lebih kayak cerewet ya, cerewet kayak misalkan lebih banyak nuntut. Memang banyak nuntut. Yang namanya bayar itu wajar menurut gua nuntut ya, karena dia sudah mengeluarkan uang, apalagi dia udah transfer duluan ya. Jadi saat dia udah transfer duluan, jadi wajar dia minta kirim cepet, terus dan segala macam dah. Pokoknya minta, bang videoin dong, bang kirim cepet dong, bang gue maunya besok ikan nyampe di gua gitu. Memang wajar gitu. Jadi yang namanya customer cerewet kayak gitu ya, menurut gue sih wajar. Masih mending dia udah transfer duluan gitu. Jadi menurut gua sellernya juga sih yang apa ya, yang membuat si buyer itu tidak percaya. Nah, gua akan menyalahkan seller gini. Sekarang kalau lu menyalahkan buyer kayak gitu ya, sekarang banyak loh yang namanya dia buka lelang, terus pas harganya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, itu sama dia postingannya dihapus. Udah postingannya dihapus pas misalkan gini, contoh gue menang lelang, harganya 50.000, terus gue bilang, bang, oke bang, gue transfer ya bang. Nah itu kadang-kadang ada beberapa oknum seller itu yang ngeselin gitu, bahkan sampai bilang, gue cuman bercanda doang bang lelang gitu. Masa lelang bercanda gitu? Maksud gue, lu udah posting, udah memberikan OOB, open bid. Saat orang udah menang, ya udah lu kasih, itu rezekinya dia gitu. Jadi saat lu bilang tadi deal nutup-nutupin rezeki orang, nah si seller juga yang kayak begitu, itu nutupin rezekinya si buyer, karena rezekinya dia itu udah dapat harga yang murah gitu. Jadi saat lu udah lelang, ya lu harus mengikhlaskan harga itu dapatnya murah kek, mahal kek. Kalau mahal ya lu syukur, kalau lu murah ya lu rugi gitu. Ya udah gitu, mau diapain. Jadi salah sendiri gitu saat lu susah jualan terus lu buka dengan lelang, saat ikan lu lakunya harganya murah ya lu kasih lah gitu. Jadi menurut gua lu nggak bisa tuh lu menyalahkan. Nah, oke lah, mungkin lu mau nyalahin ya udah terserah lu ya. Cuman menurut gua ada sisi si buyer juga nih. Buyer juga punya punya suatu hal yang dia harus keep gitu, yaitu duitnya gitu. Sayang kan saat dia udah ibaratnya udah bayar, ternyata yang dikirim ikannya lebih jelek, atau pas dia udah menang tapi ternyata lu dengan seller dengan seenaknya bilang, itu gue bercanda bang gitu. Atau dia tiba-tiba langsung bang maaf bang, alasannya macam-macam lah pokoknya. Tuh gue nggak suka tuh yang kayak gitu. Jadi kalau memang udah lelang dan udah close dengan harga murah, ya udah kasih gitu. Itu udah haknya si seller, haknya buyer gitu. Jadi kalau kayak gitu, menurut gua nggak adil juga untuk ngatain buyer banyak mintanya apa segala macam. Yang namanya buyer itu banyak mintanya, ya orang raja kan. Bahkan menurut gua si seller itu harusnya bener-bener merendah kepada gimana sih? Si buyer si seller harus merendah banget kepada buyer, karena buyer itu raja. Yang namanya raja itu kan harus, kadang-kadang tuh gini deal gue mohon maaf ya, bukan apa-apa, cuman kita sebagai seller itu yang namanya seller itu adalah butuh duit. Kenapa? Karena kita dagang. Yang namanya dagang itu harus menghasilkan uang gitu kan. Jadi sangat klise gitu saat bilang si seller, misalkan ya si seller jualan terus bermasalah dengan buyer terus dibilang gue nggak butuh duit gitu. Sangat klise gitu. Lu jualan itu butuh duit. Yang namanya marketing itu gimana caranya barangnya laku. Saat barangnya laku tapi lu malah kayak sombong dengan bilang ikan gue mahal, lu nggak mau bayar mahal, mending gue injak-injak. Itu menurut gue suatu hal yang sombong ya, angku ya. Maksud gue nggak gitu juga gitu cara jualan. Ya kalau jualan, kalau memang ada yang mau dengan harga kita silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa kan gitu. Dan si seller pun lebih ke bijaksana gitu. Maksud gue menempatkan dirinya itu sebagai seorang pelayan. Yang namanya pelayan itu ya gimana caranya dia melayani seorang customer gitu, pelanggan. Gimana caranya dia jadi pelanggan kalau dia nggak di service dengan baik gitu loh. Jadi menurut gue sekarang itu udah di zaman seller yang mohon maaf, nggak semua sih sebenarnya, ada beberapa aja sih oknum yang merasa. Jadi gue melihatnya lebih ke gini, yang namanya seller itu gimana caranya dia berlomba-lomba berjualan agar dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil, mendapatkan insentif apa sih namanya ya, mendapatkan profit gitu ya, sebanyak-banyaknya.
Dan oke, katakan lu hobiis yang berdagang, ya udah lu jualan santai dan segala macam, tapi yang penting lu mendapatkan kesenangan, bukan menjadi lebih ke motivator trainer gitu. Kalau lu mau jadi motivator trainer, ya jalannya nggak begitu, jalannya bukan di ikan cupang menurut gua. Ya mungkin lu bisa menjadi seperti si Mario Ozawa. Mario Ozawa. Maksud gue gitu. Jadi kalau lu mau jadi motivator trainer gitu, ya lu oke, tema lu sebagai ikan cupang, tapi lu yang lu bahas gimana caranya lu menyikapi saat lu berjualan. Terus nggak perlu juga lu bilang, ah gua dengan sebulan menghasilkan uang 1 miliar dan segala macem. Itu menurut gua nggak perlu ya. Karena justru membuat orang lain yang melihat itu menjadi bukan bahan pertanyaan aja, tapi lebih ke gimana ya, membuat itu aja nggak ngaruh juga ke orang lain gitu, karena lu juga nggak memberikan proses lu gitu. Jadi menurut gua, saat gua sebagai buyer, gua pengennya itu dapat seller yang bisa dipercaya, lebih trust, lebih bisa diajak ngobrol, terus amanah pasti ya. Terus dapat dipercaya itu amanah ya, maksud gue tuh lebih apa ya, nyaman gitu. Jadi saat gue mau beli tiba-tiba dia tanda kutip belagu, gue lebih ya udahlah, ngapain gue beli di dia gitu. Jadi menurut gue gitu. Jadi kita harus belajar lagi sih ini sebenarnya oknum sih, ada beberapa oknum aja yang bermain ikan. Oke, katakan ikannya bagus banget lah, mewah dan segala macam, tapi yang namanya berdagang, tanda kutip berdagang, itu tidak seperti itu. Yang namanya berniaga itu gimana caranya ada interaksi antara dua orang kan, yaitu sebagai buyer dan sebagai customer. Kalau sebagai customer ya tadi yang lu bilang, customer harus memiliki etika seperti itu, oke, gue setuju. Tapi itu semua adalah sebab akibat dari apa yang dilakukan seller gitu. Dan kadang-kadang gini, gue nggak nyalahin seller-seller baru ya, justru gue menyalahin seller-seller lama. Kenapa gitu? Seller lama itu tidak memberikan edukasi yang baik dan benar dalam berniaga, malah lebih mencontohkan arogansi. Banyak loh yang seller-seller lama itu yang arogansinya tinggi-tinggi gitu, yang kayak bilang, ah nih ikan daripada nggak laku mahal, mending gue keep aja, atau apalah. Pokoknya banyak ungkapan-ungkapan yang lebih menyombongkan diri ketimbang gimana caranya lu berinteraksi dengan orang, dengan manusia gitu. Kalau berinteraksi dengan manusia, saat ikan lu ditawar murah, lu akan memberikan pengarahan ke dia gitu. Misalkan lah kayak gini, misalkan contoh, gue jual ikan 150.000, tiba-tiba ditawar 20.000. Gue akan bilang kayak gini, gue nggak akan maki-maki dia, gue nggak akan marah-marah ke dia gitu. Gue akan bilang gini, bang, ikan aku ini aku beli di Thailand. Di Thailand itu ongkosnya sekian. Ya mohon maaf bang, aku nggak bisa ngasih harga segitu, karena aku juga harus merawat ian. Tapi sebenarnya kalau lu pinter dalam merawat ikan, kalau ada orang nawar harga 20.000, 35.000, mungkin lu akan kasih. Kenapa? Karena lu bisa mengefisiensikan cara lu merawat ikan itu sehingga tidak mahal. Kebanyakan orang tuh alasan nggak dijual murah karena gua ngerawatnya capek bang, segala macam gitu. Sebenarnya ngerawat ikan tuh nggak capek, cuman pusing. Maksud gua, kalau lu memiliki leadership yang bagus dalam hal manajemen dan sistematis farm lu nggak akan capek dalam melakukan perawatan ikan. Bahkan cenderung lu lebih senang gitu. Gue nggak bilang ikan gue murah-murah ya. Ada beberapa ikan gue yang mahal, yes. Tapi ikan gue mahal semua, no. Karena menurut gue ikan yang mahal itu adalah ikan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi wajar ikan itu mahal. Tapi saat ikan itu semua orang memilikinya, jadi apa alasan gue untuk memberikan ikan itu mahal? Apa karena ikan itu perawatannya mahal, makannya mahal? Ya salah sendiri tidak mencari cara bagaimana cara merawatnya itu lebih murah gitu. Jadi oke, kembali lagi ke seller. Jadi semua yang lu omongin tentang seller, tentang buyer itu benar, tentang etika itu benar, gue setuju banget. Tapi itu semua adalah akibat dari seller juga.
Jadi saat seller bukan sombong ya, angkuh, arogan, sombong ya, si buyer pun akan memberikan interaksinya, karena yang namanya berdagang itu adalah interaksi antara pembeli dan penjual. Kalau pembelinya ada yang aneh-aneh, pasti ada penjual yang aneh-aneh. Nggak mungkin ada pembeli aneh tanpa ada penjual yang aneh. Jadi marilah kita buat pembeli dan penjual jangan yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita mengamalkan ngomong apa? Pokoknya intinya gitulah. Pokoknya intinya sebenarnya kalau kita ngikutin syariat, agama nih kita ngomongin, jangan ngomongin agama. Pokoknya sebenarnya dalam agama apapun pun kita diajarkan untuk berdagang dengan baik, berinteraksi dengan baik. Makanya ada akad, ada barangnya, ada apa namanya, saksi nggak perlu pakai ada saksi. Emangnya mau nikah saksi? Pokoknya gitulah. Pokoknya yang namanya berdagang itu interaksinya itu harus bagus, harus harmonis. Itu enggak seperti lu yang ngelempar barang dan si pembelinya tinggal nerima aja, enggak seperti itu. Harus ada etikat baik antara kedua belah pihak, seperti mau berpacaran gitu. Jadi kalau mau berpacaran kan harus harmonis. Sekarang gimana lu mau dagang enak tapi lu bermusuhan dengan buyer gitu, nggak akan gitu. Jadi gue alhamdulillah sih ketemu buyer deal yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi saat gue ada salahnya, dia mau ngomongin apa salahnya gue. Saat dia ada salahnya, gue akan ngomongin salahnya dia. Jadi gitu. Jadi gue membela buyer, tapi gue juga membela seller karena gue juga seorang seller. Jadi yuk kita bermain yang bagus. Sudah itu aja deh. Cukup. Kulihat kau tersenyum kepadaku, melihat itu cupangku, kau tersenyum malu-malu. Kulihat kau tersenyum sipu, kau mau dengan cupangku, aku jadi malu-malu. Sore-sore siang-siang karena aku tahu kamu suka itu cupangku dan aku tahu kamu suka, kamu mau itu cupangku dan aku kamu suka itu cupangku sayang.